warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian atau kuliah subuh kita tentang syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sekarang memasuki kepada bab baru, yaitu bab yang ke-27, bab tentang tahrimu atau ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu hukukihim wa syafaqu alaihim wa rahmatuhum, yaitu bab tentang mengagungkan kehormatan orang-orang seorang muslim dan menjelaskan hak-hak mereka, ya, kemudian bersikap lembut dan kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Surah Al-Hajj yang ke-30. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan atau Rabb-nya. Surah ayat yang ke-100, ayat yang ke-30. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya tentang perlunya mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan apa-apa yang dicegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu timbul dari taqwal qulub, yaitu ketakwaan hati manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-88, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Surah Al-Hijr yang ke-88. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga ayat ini menjadi muqaddimah atau pengantar dari bab tentang ta'zim hurumatillah, yaitu mengagungkan kehormatan kaum muslimin, ya. Ini merupakan bagian dari apa yang penting, tiga ayat ini, untuk mengantarkan bagaimana nanti Rasulullah SAW menuntun kepada kita semuanya bagaimana cara kita untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Itu ta'zimu hurumatil muslimin, yaitu mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Saya ingin menyatakan di antaranya apa? Di antara bentuk dari mengagungkan kehormatan kaum muslimin itu misalnya disebutkan adalah dengan mengucapkan salam, ya, yaitu kepada Rasulullah SAW, ya, atau juga mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Ini bagian dari ta'zim hurumatillah, ya. Jadi mengucapkan salam sama kaum muslimin itu merupakan bagian dari min sya'airillah, yaitu bagian dari siar-siar
Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sampai termasuk misalnya kita tidak diperkenankan untuk mendiamkan saudaranya itu melebihi daripada 3 hari, ya. Jadi secara umum begitu. Secara umum kita dilarang untuk mendiamkan sesama kaum muslimin itu lebih dari 3 hari. Maksudnya sengaja untuk tidak berbicara, tidak bercakap-cakap, ya, tidak bertegur sapa, ya, dengan kaum muslimin itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Demikian juga misalnya tatkala kita bertemu, ya, bertemu dengan sesama kaum muslimin, itu kita tidak baik, ya, untuk kemudian kita berpaling, ya. Kita tahu ada saudara kita yang lewat, ya, kita malah kemudian melengos, ya. Misalnya kita malah pura-pura tidak tahu misalnya, atau misalnya tidak mau melihat, ya, tidak mau menampakkan wajah kita. Itu termasuk bagian dari yang tidak dikehendaki di dalam Islam, ya. Justru apabila kita tahu saudara kita itu lewat, ya, atau berpapasan, itu kita usahakan kita bisa melihat atau menatap wajah dari saudara kita, ya. Itu adalah bagian dari ta'zim hormatillah, ya, ta'zim hormatil muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, ya. Maka kemudian ketika kita bertemu juga kita berupaya untuk berucap salam, ya. Bagaimana berucap salam ini diupayakan untuk kita bisa menjaga adab-adab salam, ya. Jadi yang disebutkan misalnya bagaimana kita harus menghormati yang tua dan juga menyayangi kepada yang lebih muda. Demikian juga kita apabila bertemu, ya, apabila kita sedikit atau sendirian, itu hendaknya menyapa lebih dulu kepada yang banyak, ya. Atau kalau kita yang posisi duduk, ya, itu memberikan mengucap salam kepada yang beri, dan seterusnya. Itu sudah diatur di dalam agama kita, ya. Pendek kata jemaah sekalian, bahwa ta'zim hurmatil muslim itu merupakan bagian dari yang perlu kita perhatikan bersama, ya. Menjaga keharmonisan, menjaga kehangatan, dan menjaga keakraban sesama kaum muslim itu merupakan bagian dari yang perlu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, namun demikian tentu saja nanti akan ada beberapa penjelasan-penjelasan, beberapa perkecualian-perkecualian, ya, yang kita akan diberikan toleransi ketika ada hal-hal yang tertentu, ya. Misalnya kayak tadi saya sebutkan, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari itu tidak boleh. Itu adalah kondisi umumnya. Tapi apabila ada kondisi tertentu yang menjadikan mendiamkan itu mungkin lebih baik, itu juga diperkenankan. Misalnya disebutkan di sini adalah apabila kemudian ada yang apabila tidak didiamkan, dia tidak berubah akhlaknya yang buruk, ya, tidak berubah karakternya yang tidak baik, yang suka menyakiti, ya. Harapannya apa? Harapannya dengan beberapa hari didiamkan dia sadar, kenapa kok saya didiamkan, ya, kenapa kok saya tidak ditegur sapa sama saudara kita, sama tetangga kita. Kemudian introspeksi, ya, mungkin saya kata-kata yang kasar, yang kurang baik, yang bermuka masam, ya, yang tidak sopan, ya. Itu mungkin bagi mereka yang didiamkan lebih dari 3 hari, kalau ada harapan dia tersadarkan, maka kita boleh, ya, boleh untuk mendiamkan lebih dari 3 hari. Tapi kalau kemudian ternyata didiamkan itu malah tambah parah,
ya malah tambah semakin tidak karu-karuan, maka berarti mendiam waktu bukan merupakan solusi yang baik. Maka kemudian perlu dicari pada solusi yang lainnya. Apakah misalnya dinasehati, apakah kemudian diajak untuk berbicara langsung kepada apa yang selama ini menjadi permasalahannya, dan seterusnya, agar kemudian terjadilah kembali yang namanya kehangatan dan keharmonisan di kalangan kaum muslimin. Nah, maka dalam kondisi karena kita ini makhluk yang sosial, yang hampir selalu berinteraksi dengan saudara kita yang lainnya setiap harinya, maka setidaknya agar kita bisa saling menjaga kehormatan sesama kaum muslimin, itu kita yang paling pertama kita jaga adalah lisan kita. Ya, kita jaga adalah lisan kita, bicara kita. Ya, atau kalau sekarang sudah muncul tren baru namanya media sosial, maka yang juga perlu kita jaga adalah ucapan-ucapan kita berupa tulisan. Itu juga merupakan hal yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai ada unsur merendahkan, ya, menghina, ya, memojokkan, ya, atau melecehkan, ya, saudara kita yang lainnya, ya. Nah, setidaknya kalau kita supaya kita bisa lebih terkendali, mari kita ingat bersama, ya, kita bayangkan saja kalau itu terkena kepada kita, ya, misalnya kita mengucapkan kata-kata yang kasar, kira-kira kalau kita mendapatkan ucapan yang kasar, kita siap apakah tidak? Ya, kalau kita siap, ya silakan dilakukan. Itu namanya kita itu siap untuk menanggung risiko atas ucapan-ucapan kita yang mungkin kasar dan menyakitkan hati. Tapi kalau kita sebenarnya hanya bisa berucap kasar tapi kita tidak siap kalau dikasari sama yang lainnya, itulah yang namanya kita pribadi yang pengecut, pribadi yang pecundang, pribadi yang tidak baik. Berarti itu namanya egois, maunya menangnya sendiri, maunya enaknya sendiri. Sama juga misalnya kalau kita merendahkan saudara kita, ya, itu coba kita pikir apakah kita ini, bagaimana kalau misalnya ada orang yang merendahkan kita siap apakah tidak? Kalau kita tidak siap, ya janganlah kita merendahkan saudara kita, ya. Dan juga kalau kita ini arogan misalnya, ya, kalau kita arogan, kira-kira kita siap nggak kalau ada orang lain arogan kepada kita? Ya. Kalau kita nggak siap untuk orang lain arogan kepada kita, ya jangan kita berlaku arogan. Itu termasuk bagian dari ta'zim hurumatil muslimin. Itu menjaga, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Dan kita upayakan sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita menulis sesuatu, itu kita pikirkan bagaimana kalau kita ini mengalami hal yang serupa yang saat ini kita lakukan kepada orang lain, bagaimana kalau nanti orang lain itu melakukan kepada kita. Itulah yang sebagai salah satu cara untuk menjaga lisan kita, sebagai satu cara untuk bisa memelihara lisan kita dari kata-kata yang tidak baik, ya, ucapan yang tidak baik, tulisan yang tidak baik. Ya, betul banyak orang itu terjadi pecah ukhuwah, ya, atau kedekatan sama kaum muslimin karena satu dua kata yang terucap yang tidak terkontrol, atau juga mungkin dari tulisan-tulisan yang tidak terkontrol. Itu bisa menimbulkan kebencian, ya, menimbulkan kesedihan dari saudara kita yang lainnya. Ya, inilah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita diberikan peringatan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam Riyadhus Shalihin dalam bab tentang ta'zimu hurumatil muslimin, ya, dan juga bagaimana kita berlaku lemah lembut kepada kaum muslimin, dan juga bagaimana kita berusaha untuk memenuhi hak-hak kaum muslimin. Ya, semoga dengan kita diberikan peringatan seperti ini, kita bisa menata lebih baik lagi lisan kita, tulisan kita, dan sebagaimana yang Rasulullah ingatkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
falyakul khairan au liyasmut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya diam saja. Artinya diam itu merupakan hal yang baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.